Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kontak setelah konflik. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, yang namanya kehidupan suami istri, bagaimanapun kita mencegahnya itu kadang-kadang ya pasti timbul yang namanya konflik, pertengkaran, salah pengertian dan sebagainya. Nah, katakan kita sudah saling memaafkan, kita sudah mencoba berbaik kembali, cuman kok rasanya ada suasana atau perasaan yang masih kurang nyaman gitu, itu bagaimana ya Pak Paul ya? Saya kira ini dialami oleh hampir semua kita ya Pak Gunawan. Setelah konflik dan kita berdamai atau sudah bisa tenang kembali, rasanya tuh ada momen-momen yang tidak nyaman ya. Kita risih, kita canggung, kita harus berbuat apa, berkata apa. Nah, ini bisa terjadi antara kita dan pasangan kita, tapi bisa juga terjadi antara orang tua dan anak atau anak terhadap orang tuanya. Nah, hal inilah yang saya kira kita perlu soroti agar bukan saja kita bisa mendamaikan konflik, tapi kita juga bisa membangun sesuatu yang lebih baik setelah konflik itu. Ya, nah itu kira-kira langkah-langkah apa Pak Paul yang bisa dilakukan terutama dari pihak kita supaya kita bisa proaktif gitu Pak Paul ya? Oke, yang pertama adalah kita ini perlu memahami bahwa konflik merobek jalinan relasi, ya. Memang ada orang berkatakan, konflik itu tuh menambah kemesraan, ya. Sebetulnya tidak, ya. Konflik itu sendiri tidak menambah kemesraan, tidak mendekatkan kita dengan satu sama lain, tidak. Yang sebetulnya mengencangkan ikatan relasi adalah penyelesaian konflik atau perdamaiannya. Nah, jadi setelah konflik penting bagi kita untuk berdiam diri sejenak, untuk membiarkan luka kering dan pendarahan berhenti. Ya, jangan kita itu tuh setelah konflik mau langsung ngomong dan sebagainya, tapi lebih baik setelah konflik, apalagi kalau ini konflik yang berat ya, sebaiknya berdiam diri dulu dah. Ya, ambil waktu masing-masing, jangan terlalu banyak berbicara. Ya. Sampai berapa lama ya Pak boleh katakan masa diam itu bisa ditolerir gitu? Kalau terlalu lama kan tidak enak Pak boleh. Betul, dan terlalu lama bisa membuat pasangan kita merasa dia didiamkan, dan ini bisa memicu pertikaian yang baru. Maka saran saya, biasanya tuh sebelum kita berkonflik ya, kita mempunyai kesepakatan terlebih dahulu. Kalau sampai konflik, nah, berapa lamakah waktu yang kita butuhkan untuk mengeringkan luka atau mengeringkan darah yang telah mengalir dari hati kita. Ada orang yang langsung bisa sembuh, bisa langsung menjalin kembali relasi. Tapi ada orang yang memerlukan waktu yang lebih panjang. Nah, sebaiknya baik suami maupun istri duduk bersama dan masing-masing membagikan berapa tuh waktu yang dibutuhkannya untuk mengeringkan luka. Jadi sekali lagi intinya bukanlah mendiamkan pasangan, tapi berdiam diri dengan tujuan apa? Salah satunya adalah mengeringkan luka. Ya, bagaimanapun sekali lagi saya tekankan, konflik itu tuh merobek hati kita. Kita biasanya terluka setelah konflik ya. Kita nggak merasa, disayangi lebih dekat lagi. Oh tidak, kalau kita berhasil menyelesaikannya, pada akhirnya kita akan merasa lebih kuat dan lebih dekat. Tapi tetap untuk mencapai sasaran itu tuh kita harus melewati jalan yang cukup berat, yaitu jalan berdarah, yaitu hati yang telah terluka. Maka perlulah kita berdiam diri agar luka kita kering terlebih dahulu. Ya, tetapi lamanya berdiam diri itu juga ditentukan oleh seberapa berat masalah yang menyebabkan konflik itu tadi, Pak Paul. Betul, Pak Gunawan. Sudah tentu kalau konflik itu ringan tentang kesalahpengertian yang sangat sepele, saya kira
otomatis tidak usah lama-lama berdiam diri ya. Mungkin berapa jam kita tenang sebentar, ya kita bisa bicara lagi seperti dahulu kala. Tapi kalau memang ini konflik yang sangat berat ya, misalkan pengkhianatan, atau ya seseorang merasa dilecehkan atau dipedaya, nah otomatis orang itu memerlukan waktu yang lebih panjang untuk bisa akhirnya berkomunikasi kembali. Nah, biasanya waktu berdiam diri itu justru digunakan untuk mencari kesalahan pasangan gitu Pak Paul. Kita mereka-reka, iya memang saya itu betul disakiti gitu loh Pak Paul. Jadi setelah berdiam diri lalu timbul lagi masalah baru gitu. Betul Pak Gunawan. Maka pada masa berdiam diri yang saya sarankan adalah yuk kita berkilas balik ya. Kita coba lihat ya apa yang telah terjadi ya. Kita renungkan kembali. Nah, ada orang yang melewati konflik tanpa memperoleh tambahan pemahaman apapun. Ia adalah orang yang tidak berhikmat ya, yang bisanya hanyalah berkelahi. Nah, orang yang bijak akan mempelajari sesuatu dari konflik yang telah terjadi. Dan ini akan bermanfaat untuk mencegah timbulnya konflik selanjutnya. Jadi, waktu berdiam diri bukannya waktu mencari kesalahan pasangan atau anak atau orang tua kita, tapi waktu untuk mengintrospeksi diri ya. Benar-benar terbuka dan melihat apa itu tuh yang telah kita lakukan, dan kalau memang kita sadari ada kesalahan yang kita buat, ada andil kita dalam masalah ini, jangan ragu untuk ya meminta maaf atau mengatakan apa yang telah kita pelajari dari peristiwa yang telah terjadi itu. Ya, tapi biasanya memang kita melihat orang lain gitu Pak Paul. Dia yang menyebabkan saya marah, dia yang menyebabkan konflik ini terjadi gitu loh Pak Paul. Pada saat diam tadi itu keluar semua pikiran-pikiran itu. Biasanya begitu, sebab seringkali waktu kita berdiam diri, memang ya kita itu tuh makin merasakan luka yang kita sudah alami ya. Jadi waktu kita merasakan luka itu tuh, kita ada kecenderungan melihat siapa yang bersalah yang menimbulkan luka itu, dan apa yang bisa kita perbuat untuk membalas ya, supaya tindakannya yang melukai kita itu tuh bisa terbayarkan. Nah, seringkali itu yang kita lakukan. Kita berdiam diri jadinya untuk mengumpulkan amunisi. Makanya tadi saya tekankan kita perlu berdiam diri, ya. Kenapa? Sebab bisa jadi awalnya kita akan memikir-mikir ya apa yang telah terjadi, kenapa kok dia begitu, dan apa yang bisa kita lakukan untuk membalasnya dan sebagainya. Tapi saya duga setelah kita melewati fase itu, emosi kita mulai turun, kita ini nih mulai akhirnya ya tenang ya, reda. Kita mulai bisa berpikir dengan lebih jernih. Nah, harapan saya pada fase kedua inilah kita bisa berpikir dengan lebih jernih. Kita mulai ya melihat ya diri kita, apa tuh yang telah kita lakukan atau tidak seharusnya kita lakukan. Nah, itu tuh yang nantinya kita bisa pelajari sebagai hikmah, dan mudah-mudahan kita bisa bagikan kepada pasangan kita bahwa inilah yang telah aku lakukan yang keliru. Inilah yang tidak aku lakukan yang seharusnya aku lakukan. Nah, aku minta maaf atas kesalahanku itu. Nah, ini yang bisa kita langsung katakan kepada pasangan kita. Ya, biasanya ada orang yang mengatakan, saya ini tidak enak kalau tidak ngomong gitu Pak Paul ya. Karena itulah yang menjadi masalah gitu. Memang mau diomong. Nah, begitu diomong, pasangannya atau orang yang kepada siapa dia berkonflik itu merasa loh, tadi diam itu kan dipikir sudah selesai gitu. Kok ini malah muncul lagi? Gitu Pak Paul. Jadi timbul problem lagi gitu. Nah, kalau memang sampai masalah itu tuh rasanya belum selesai, sehingga harus timbul lagi pertikaian, mungkin sekali memang harus kita hadapi dulu. Berarti memang tadi itu tuh belum selesai, itu hanyalah jeda. Kalau begitu, ya udah silakan kita masuk ke babak berikutnya, kita coba lagi bereskan, kita coba lagi ya bicarakan masalah itu agar sampai titik temu, ya. Namun kalau memang sebetulnya sudah selesai, tapi kok bisa memancing kemarahan dari pasangan kita, mungkin adalah kita itu tuh langsung membicarakan hal-hal yang berat, ya.
Dan hal-hal yang berat ini nih kita bicarakan, pada akhirnya memunculkan kesan bahwa kita tidak peka dengan apa yang telah terjadi. Bahkan seolah-olah kita ini nih memberi kesan kepada pasangan kita bahwa yang baru terjadi itu tuh, konflik yang baru saja meledak itu tuh tidaklah berarti banyak ya. Karena apa? Ya karena setelah konflik itu tuh selesai, kita enak-enak saja membicarakan hal yang berat, meminta pertimbangan atau keputusan yang berat. Pasangan kita akan berkata, kok engkau tidak terpengaruhi sama sekali oleh konflik tadi? Aku ya babak belur ya, aku luka-luka parah. Engkau kok enak-enak aja seperti ini. Maka saya sarankan, setelah konflik dan setelah berdiam diri, mulailah berbicara hal-hal yang ringan ya. Sapalah dia, tanyalah mau makan apa tidak, atau misalkan kita tanya nanti makan apa atau apa. Jadi benar-benar menanyakan hal-hal yang ringan, hal-hal yang tidak membuka peluang munculnya konflik yang baru. Ya, nah ini saya kira suatu permulaan yang baik ya. Setelah kita berdiam diri, ya yuk kita ngomong, tapi mulailah dengan hal-hal yang ringan terlebih dahulu. Ya itu biasanya kita enggan atau ragu untuk memulainya, Pak Pol. Masing-masing itu akan bertahan menunggu pihak yang lain yang memulai lebih dahulu gitu, Pak Pol. Iya, seringkali kita setelah konflik itu tuh benar-benar seperti burung elang ya, saling melihat siapa nih yang akan memulai berbicara terlebih dahulu. Kenapa begitu? Sebab kita ini mempunyai anggapan ya, dan ini anggapan yang memang tidak tepat ya. Kalau orang itu tuh memulai berbicara terlebih dahulu, berarti dia mengakui kesalahannya. Jadi kita mengharapkan bahwa pasangan kita lah yang akan menyapa terlebih dahulu. Dengan dia menyapa, ya seakan-akan kita dibenarkan. Maka apa? Saya betul kan? Dia yang salah. Makanya dia itu tuh ya merasa perlu untuk memulai berbicara terlebih dahulu. Jadi intinya adalah, ya kita masih membawa itu tuh ketidakdewasaan atau kekanak-kanakan kita itu. Dan akhirnya ya menambah panjang masalah yang seharusnya telah bisa selesai saat itu. Ya dengan kita menahan-nahan diri, tidak mau berbicara, menunggu-nunggu pasangan kita terlebih dahulu memulai, ya seharusnya yang sudah selesai tidak selesai. Bahkan nanti bisa begini, karena dia pun berpikiran serupa dengan kita, masing-masing saling tunggu, dan masing-masing tidak mau menyapa atau mengatakan hal-hal yang ringan, akhirnya dua-dua marah. Dua-dua merasa, kau kok tidak mau menyapa terlebih dahulu, apa dan sebagainya. Akhirnya kita malahan tambah meledak. Maka, ya dewasalah. Benar-benar saya lihat kedewasaan kita itu tuh teruji ya dalam konflik. Terutama setelah konflik ya. Apakah kita cukup dewasa untuk memulai terlebih dahulu? Ataukah kita terlalu kekanak-kanakan untuk memulai terlebih dahulu? Iya. Keadaan itu lebih sulit lagi itu pada saat malam kalau mau tidur itu loh Pak Pol. Ini menjadi sulit gitu. Betul. Jadi salah satu kadang-kadang lari dulu ke kamar untuk tidur, cepat-cepat tidur, entah tidak. Cuman menghindari komunikasi itu Pak Pol. Betul sekali. Entah mengapa kita mempunyai suatu pikiran ya, yang ya sedikit magis lah ya, bahwa kalau kita tidur dan dia tidur, besok pagi tuh nyapanya lebih gampang. Ya memang ada benarnya ya, besok pagi ya mood kita telah berubah, lebih ringan dan sebagainya. Sehingga kita lebih mudah lah menyapa, seolah-olah yang kemarin itu tuh lembaran yang bisa kita lupakan. Tapi ya sebaiknya ya, kita memulai terlebih dahulu. Dan sebaiknya siapapun yang mulai merasakan itu, mulailah. Karena apa? Karena kalau ada satu pihak yang tidak mau memulai terlebih dahulu, pihak itu tuh nantinya tuh akan dirugikan. Kenapa? Sebab kita yang melihat pasangan kita kok dari dulu kalau konflik nggak pernah mau memulai berbicara terlebih dahulu. Akhirnya kita menyimpan kemarahan terhadap dia. Dan kita akan menganggap, kamu kok kekanak-kanakan ya. Setiap kali konflik saya yang harus mulai terlebih dahulu. Setiap kali saya harus mulai terlebih dahulu. Kamu selalu menunggu untuk membuktikan dirimu benar, dirimu tinggi. Nah jadi akhirnya tuh kita tambah marah kepada dia.
Nah, kalau itu yang terjadi, saya kira kita masih duduk baik-baik dan berbicara dengan pasangan kita. Setiap kali kita konflik, saya yang terlebih dulu harus berbicara. Misalkan dia berkata, kapan? Kita tanya, kapan kau ingat engkau berbicara terlebih dahulu? Nah, mungkin dia akan gelagapan sebab memang tidak pernah memulai berbicara terlebih dahulu. Dan kita katakan begini kepada dia. Selama ini saya telah memulai terlebih dahulu. Namun kalau engkau terus-terusan seperti ini, tidak mau memulai terlebih dahulu, engkau sedang merisikokan hubungan kita ini nih. Bahwa suatu hari kelak, aku pun akan seperti engkau. Dan kalau kita dua-dua seperti engkau, berarti relasi ini akan retak untuk selamanya. Apakah itu yang engkau inginkan? Nah, ini adalah sikap tegas. Jadi saya ingin juga mengajarkan kepada kita semua untuk kadang-kadang bersikap tegas. Ya, tidak bijaksana terus-menerus untuk bersikap lembek dan lunak. Tidak. Relasi dibangun di atas respek. Ya, bukan saja di atas kasih, tapi di atas respek. Dan respek itu tuh seringkali baru bisa bertunas kalau kita melihat pasangan kita tegas untuk hal yang benar. Ya, memang itu resikonya bisa menimbulkan konflik baru, Pak Paul ya. Tetapi kita akan mencoba untuk mengevaluasi gitu. Kenapa timbul konflik itu dan sebagainya. Ini caranya ngomong supaya tidak timbul konflik baru gitu. Gimana Pak Paul ya? Nah, saya ingin juga menggarisbawahi tentang mengevaluasi ini ya, Pak Gunawan. Memang betul kita perlu mengevaluasi. Tadi saya sudah singgung, introspeksi lah ya, lihatlah diri sendiri. Apa bagian kita dan apa yang perlu kita sampaikan ya. Mungkin ini suatu permintaan maaf atau apa. Namun, saya ingin juga menegaskan, ada kalanya justru tindakan terbaik adalah tidak membicarakannya. Justru tidak membicarakannya. Nah, kadang ya, memaksakan diri untuk membicarakannya malah membangkitkan kemarahan yang belum sepenuhnya padam. Jadi ada kalanya biarkan dulu lewat. Ya, memang sebaiknya kita bisa menyelesaikan dengan lebih segera. Tapi ada kalanya segera itu tuh bukan berarti lebih baik. Malahan bisa lebih memperlebar masalah, lebih merusakkan masalah. Jadi ada kalanya biarkan saja dah. Lain kali, mungkin lain hari, waktu suasananya tepat, barulah kita munculkan. Ya, kalau kita munculkan dalam kurun yang tidak terlalu terpaut jauh dari pertengkaran itu, ya kekhawatiran saya adalah kita hanyalah menambahkan minyak pada api yang belum tuntas padam. Bapak, sebenarnya mana yang lebih cepat selesai itu sebenarnya? Konflik antara suami istri dan konflik antara orang tua dengan anak yang sudah menjelang dewasa tentunya. Menurut saya, umumnya konflik lebih bisa cepat diselesaikan antara anak dan orang tua. Ya, karena apa? Nomor satu, dari pihak anak sendiri, umumnya ya, kalau anak-anak kita yang relatif sehat deh ya, baik-baik saja, bukannya memang sangat bermasalah. Umumnya mereka masih menghormati kita. Sehingga mereka itu tuh juga tahu salah untuk saya mendiamkan papa atau mama sampai selama ini. Atau kalau kita didik orang tua, kita tetap masih bisa berkata kepada diri kita, ya ini anak. Dan ya memang dia belum dewasa. Dan tugas saya lah sebagai orang tua ya untuk mendidiknya. Ya udahlah saya mengalah. Ya udahlah saya memulai terlebih dahulu dan sebagainya. Tapi kita kurang bisa ya menerapkan prinsip yang sama terhadap pasangan kita. Kita akan berkata, saya dan engkau sama. Kita sama-sama orang dewasa. Jadi kita lebih sulit untuk mengalah ya. Karena sekali lagi ya, anggapannya adalah kita setara. Begitu. Ya, memang kadang-kadang yang agak sulit itu karena hubungan orang tua dan anak ini yang kalau sudah tidak serumah Pak Paul, itu akan lebih sulit lagi untuk menyelesaikan konflik ini. Nah, betul sekali. Kalau sudah tidak serumah, masalah bisa berbeda. Karena apa? Karena ya si anak sudah di luar dan dia lebih bisa mengelak lah, menghindar dari orang tuanya dan mendiamkan orang tuanya. Nah, maka perlu sekali ya, kalau ya kita berhasil ya berbicara kembali dengan anak kita atau pasangan kita perlu juga di hari atau waktu yang cocok mengutarakan harapan kita, permintaan kita.
Misalkan salah satunya yang tadi Pak Gunawan munculkan, yaitu kita berkata bahwa saya sangat khawatir dan ingin sekali mendengar suaramu, dan saya mencoba menelponmu setelah konflik yang terjadi pada hari apa itu, namun engkau tidak pernah ada di rumah atau tidak mau menjawab telepon, dan itu sangat mengganggu saya. Nah, saya meminta lain kali, kalaupun engkau belum siap berbicara, tolong angkat telepon dan beritahu saya. Saya belum siap ngomong, Pak. Saya belum siap bicara, Mah. Oke, nggak apa-apa. Saya akan biarkan engkau untuk tenang, untuk teduh, untuk bisa mengeringkan luka yang ada di hatimu. Sebab ya mungkin saja saya telah melukai kamu. Nah, jadi pada waktu suasananya memang pas, jangan ragu dan sebaiknya lah kita melontarkan atau menyampaikan harapan kita ya. Apa yang telah terjadi, di mana kita salah, kita perlu meminta maaf, kita minta maaf. Tapi kalau ada hal-hal yang memang kita perlu minta ya, kita inginkan dia perbuat, disitulah juga kita menyampaikannya kepada dia. Ya, memang Pak Pol, konflik ini lebih cepat mencair kalau ada pihak yang mau meminta maaf, Pak Pol. Dan tetapi masalahnya di situ, kita masing-masing ya gengsi untuk memulai meminta maaf. Kita merasa saya tidak salah kok. Ya, saya tunggu dia meminta maaf dulu gitu. Mungkin sekali memang kita tidak salah dalam pengertian masalah itu tuh bukanlah disebabkan oleh tindakan kita. Bisa jadi memang ditimbulkan oleh tindakan pasangan kita atau anak kita ya. Tapi saya kira hampir pada setiap konflik ya, kita mungkin sekali telah mengatakan kata-kata yang terlalu keras, nada suara kita terlalu keras, atau sikap kita yang tadi terlalu acuh tak acuh kepadanya dan sebagainya. Nah, untuk hal-hal di luar masalah itu, saya kira kita masih bisa meminta maaf. Kita masih bisa berkata, maaf ya tadi aku memang ya melihatmu dengan mata yang membelalak, dengan kata-kata yang keras, ya itu salah, saya minta maaf. Jadi adalah saya kira hal-hal yang bisa kita petik dari perbuatan kita waktu konflik yang bisa kita ya katakan ya saya minta maaf, saya keliru. Nah, apa gunanya? Gunanya adalah ini ya, sewaktu seseorang bisa meminta maaf ya untuk hal-hal yang kecil seperti itu, nah itu tuh akan mendorong pasangannya atau si anak atau si orang tua untuk melakukan hal yang sama. Sebab kita cenderung lebih berani meminta maaf kalau kita melihat bahwa pasangan kita pun ya telah mundur selangkah dan meminta maaf ya. Nah, jadi lihatlah hal-hal kecil seperti itu yang bisa kita ingat dan kita tahu ya seharusnya lah saya tidak melakukannya. Ya udah, itulah yang kita katakan saya minta maaf, saya salah di situ. Ya, ada pasangan atau ya hubungan orang tua anak gitu Pak Pol ya, yang di dalam konfliknya dia tidak mau meminta maaf, tetapi dia menunjukkannya di dalam perbuatan itu. Misalnya mau mengantarkan kembali, mau mendampingi saat belajar atau apa itu, tapi tidak ada permintaan maaf Pak Pol. Tetapi ada orang lain yang memang menuntut gitu, sampai lawannya katakan gitu harus minta maaf gitu Pak Pol. Dia merasa, saya itu sudah minta maaf dengan tindakan saya gitu loh. Sebetulnya memang ada dua tahapan ya Pak Gunawan yang permintaan maaf itu ya, atau menunjukkan penyesalan itu tuh. Pertama melalui perbuatan, kedua melalui pengakuan. Dan menurut saya dua-duanya perlu. Dua-duanya perlu ya. Pengakuan juga perlu. Demikian pula perbuatan. Nah, kalau dua-duanya diperlukan, dan kita pun sebetulnya itu ingin melihat dua-duanya dari orang lain. Mengapa kita tidak memberikan dua-duanya kepada orang lain pula? Iya, sebenarnya memang memberi maaf atau meminta maaf ini sangat diajarkan dan dianjurkan oleh firman Tuhan, Pak Pol. Apakah ada firman Tuhan yang Pak Pol mau sampaikan? Saya bacakan dari Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kenapa kok Tuhan begitu tegas ya tentang hal pengampunan ini? Sebab begini, Tuhan itu tuh sudah mengadopsi kita sebagai anak-anaknya. Jadi Tuhan menginginkan kita mewarisi sifat-sifatnya. Dan salah satu sifat Tuhan yang hakiki,
yang sangat-sangat lekat dengan siapa dirinya adalah sifat mengampuni. Jadi kalau kita mengklaim kita anak Tuhan, namun susah sekali mengampuni, ya. Nah, saya kira ya kita itu tuh sudah keluar jalur. Kita tidak mewarisi sifat Allah. Nah, sifat Allah yang pengampun itu haruslah juga kita cerminkan, kita bagikan, ya. Ampuni. Dan sebagai manusia, kalau Tuhan tidak pernah bersalah, maka Tuhan tidak perlu meminta maaf. Kalau kita sebagai manusia, kita perlu minta maaf. Dan ini adalah sifat yang kedua, yaitu sifat rendah hati. Dan ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Turutilah contohku atau teladanku, karena aku ini nih lemah lembut dan rendah hati. Tuhan rendah hati. Nah, kita juga perlu rendah hati. Kita mewarisi sifat Tuhan yang rendah hati itu. Minta maaf kalau memang kita salah. Jadi, mengampuni dan rendah hati. Itu dua syaratnya. Ya, ada orang itu yang memang sampai bertahun-tahun tidak bisa mengampuni. Bahkan saudara kandungnya sendiri atau orang tuanya gitu Pak Paul. Karena lukanya dia katakan ini terlalu dalam. Orang yang tidak mengampuni, orang yang hidup dalam belenggu. Dan dia tidak mencicipi kemerdekaan lagi. Ya, hanya pada saat-saat dia mengingat itu gitu Pak Paul. Kalau enggak ya dia lupa ya sudah tidak ada apa-apa gitu rasanya. Tapi begitu diingatkan tentang hal itu, rasa dendamnya atau marahnya itu timbul lagi. Kalau hanya marah atau sebatas marah, saya kira itu wajar ya, tidak apa-apa. Karena mungkin sekali peristiwa itu tuh begitu menyakitkan. Sehingga tatkala teringat kembali, maka ya seolah-olah hati itu berdarah kembali. Maka ya marah adalah manifestasinya ya, atau wujud nyatanya. Saya kira sampai batas itu masih dalam batas yang wajar. Kita itu manusia, dan kalau sakit, kita teringat, ya kita bisa marah. Tapi jangan kita itu tuh menyuburkan dendam. Apalagi merancang-rancang cara untuk membalasnya. Itu yang tidak Tuhan kehendaki. Ya, ini mungkin bagian yang sulit Pak Paul, tetapi kita percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan bisa mengampuni orang lain karena kita sudah memperoleh pengampunan dari Tuhan sendiri. Gitu. Betul. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kontak setelah konflik. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangatlah kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang